Oke, kita ketemu lagi untuk sahabat Channel. Balik lagi nih ya ke channel housekeeping ya. Jadi untuk pengetahuan saat kali ini saya akan bahas gimana sih prosedurnya membersihkan kamar check out. Kamar yang sudah diinapi oleh tamu, terus dia tinggal pergi, sudah pulang, lalu kita sebagai room attendant, room cleaner, kita pulang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Prosedurnya. Oke, kali ini saya bahas melalui teori ya. Teori dulu, nanti saya kasih gambaran lah seperti apa gitu. Yang pertama itu kita sebelum bekerja biasanya kita biasalah merapihkan troli, mempersiapkan troli ya. Troli itu buat barang-barang kita kerja, untuk alat kebersihan kita, untuk kelengkapan kamar ada di troli itu semua. Teorinya seperti apa, trolinya nanti saya akan bahas juga. Jadi saat ini saya bahas untuk cara membersihkan kamarnya seperti apa ya. Yang pertama, kita sebelum kerja kita sudah siap troli, kita siap jalan. Nah, kita punya yang namanya room status report. Room status report kita punya, terus kita bisa melihat mana kamar yang sudah check out atau yang belum, atau yang masih lanjut kamarnya gitu. Nah, selain di sini kita print dari komputer ya, kita print dari sistem, kita bisa melihat mana sih gitu kan yang udah. Nah, saat itu kita tuju ke kamarnya, misalkan taruhlah kamar 502 sudah check out gitu kan. Terus kita sebagai room attendant ya, kita masuk ke kamarnya ya, kita masuk kamarnya, kita dorong troli itu jangan rapat-rapat, terlalu rapat dari kamar ya, sehingga satu jengkal lah dari kamar bisa, biar ada kita bisa lewat juga. Taruh di depan pintunya ya, jadi jangan sampai lalu untuk posisi trolinya itu agak miring sedikit menutupi pintu. Jadi once orang mau masuk, kita bisa mendengarkan ada pergerakan troli kita ya. Jadi walaupun itu kamar check out, kita tetap harus yang namanya untuk menutup posisi pintu itu biar nggak ada orang lewat lagi gitu ya. Atau orang mau ngambil apa troli kita, tiba-tiba bunyi krek, oh ada yang geser, berarti kita kan sebagai room attendant itu juga harus fokus juga ya terhadap benda yang kita punya. Oh, ada yang mau ngambil nih gitu kan, kita bisa yang namanya ngecek, oh siapa itu gitu kan. Bisa jadi supervisor kita, bisa jadi itu teman kita lagi mau minta sesuatu gitu. Nah, untuk saat ini step by stepnya, yang pertama itu kita ketuk pintu 3 kali atau knock the door 3 kali. Walaupun kita tahu itu kamar sudah check out ya, kamar itu sudah check out, kita ketuk pintu 3 kali. Oke, tidak ada jawaban, kita buka pintu itu perlahan. Oke, sudah kita buka, kita tahu nih kamar ini kosong gitu. Lalu kita coba yang namanya, kita jalan ke dalam, kita buka itu horden atau curtain gitu kan ya. Oke, sorry ada suara gangguan sedikit, suara HT ya. Jadi setelah kita masuk kamar, kita buka pintu nih, kita buka curtainnya lebar-lebar. Buat apa fungsinya? Buat penerangan kita, buat pertukaran sirkulasi udara di dalam kamar ya kan. Kita buka curtain selebar-lebarnya. Nah, kita kan lihat tuh kamar itu berantakan gitu kan, kamarnya berantakan. Kita mau mulai dari mana? Oke, step yang selanjutnya yaitu setelah buka curtain, langkah selanjutnya kita stripping sampah dulu. Maksudnya stripping itu kita pungutin sampah-sampahnya. Kita ambil plastik sampah kita, oke, kita masukin ke sampah-sampah kecil, sampah-sampah besar, masuk ke dalam plastik sampah kita. Sudah kebayangkan teman-teman? Nah, balik lagi, setelah sudah kita stripping semua, kita langsung taruh ke depan nih sampah kita dekat troli kita. Lalu kita tahu nih tipe kamarnya, tipe kamar twin. Oh, kamar twin dia butuh 2 seat, 2 duvet, sama taruhlah misalnya standar bantalnya 1 bed 2, berarti 4, sama 4 pillowcase. Udah, sambil habis kita buang sampah, kita taruh depan kan otomatis kita ke depan troli nih. Barulah kita ambil sekalian linen bersih buat masuk ke dalam. Lalu langkah selanjutnya kita mau di bed dulu atau di kamar mandi dulu gitu kan. Oh ya, untuk stripping sampahnya, mengutin sampahnya itu juga langsung ke dalam kamar mandi ya, jangan ketinggalan, jangan taruh kamar mandinya belakangan gitu. Jadi udah kita stripping semua all area kamar itu. Nah, kita bisa stripping lah namanya linen.
Nah, stripping linen itu juga ada tekniknya, tidak langsung main ambil aja langsung dikekep, langsung dibuntel gitu, tidak gitu. Jadi kalau usahakan untuk stripping linen itu kita ambil dari yang paling atas, sepertinya pillowcase nih, kita buka dari sarungnya. Pillowcase itu sarung bantal ya. Kita ambil dari sarungnya, kita buka dari bantal, kita taruh di sofa aja gitu, biar jangan jatuh ke bawah kotor gitu kan. Taruh sofa, itunya kita ambil. Nah, setelah itunya duvetnya kita buka perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan itu maksudnya biar nggak ada yang tertinggal gitu. Suka ada remote nyelip lah, ya untung-untung duit ya gitu kan, tapi kan jarang banget duit nyelip ya kan. Jadi kita bisa langsung buka sarung duvetnya itu. Sarung duvetnya kita buka. Nah, setelah kita buka sarung duvetnya, kita ambillah sheetnya. Jadi one by one gitu, satu persatu. Jadi jangan sekalian brok main asal aja langsung buntel, nggak bisa. Karena kenapa? Takut ada barang tamu yang tertinggal, pertama. Dua, takut ada yang kegulung nanti kebuang ke linen kotor gitu kan. Jadi ntar jatuh atau rusak atau pecah kan gitu, kita nggak tahu. Nah, setelah kita namanya buang linen kotor, barulah kita mulai making bed. Making bed itu merapikan tempat tidur, ya nggak? Berarti tempat tidur step by stepnya. Yang pertama, kalau dia ada bed pad atau alas tempat tidur itu yang namanya buat menahan cairan yang jatuh langsung ke tempat tidur, contohnya cairan minuman, Fanta atau susu. Jadi nggak langsung ke spring bednya, jadi ada penahannya namanya bed pad. Kalau teman-teman belum tahu bed pad, silahkan di searching, itu muncul ya. Nah, itu nanti setelah bed pad kita rapikan, barulah kita tebar sheet yang pertama. Ingat, kalau pakai duvet hanya menggunakan satu sheet. Kalau dia triple sheet, dia pakai blanket, dia menggunakan tiga sheet. Oke, lanjut. Nah, kita merapikan tempat tidur ya. Kita rapikan tempat tidur mulai dari sheet yang pertama kita tebar. Setelah kita lipat 45 derajat ya untuk standarnya, 45 derajat sisi atas bawah kanan kiri gitu kan, kita lipat. Setelah itu barulah kita tebar yang namanya duvet cover. Nah, buat dipasang ke inner duvet dalamnya, lalu kita pasang lagi untuk kita rapin lagi, kita tebar. Nah, kita lipat standar hotel masing seperti apa gitu kan. Nah, lalu setelah itu setelah duvet pasang, barulah kita pasang namanya pillowcase, sarung bantal kita pasang, baru kita rapikan di tempat tidur. Nah, seperti itu. Untuk ini, kalau misalkan teman ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Seperti apa sih videonya, seperti apa sih tekniknya, seperti apa caranya, nanti bisa saya balas di video-video selanjutnya ya. Jadi setelah kita rapikan tempat tidur sudah, oke, kita langsung yang namanya kita ambil namanya dustcloth ya. Dustcloth itu kain buat ngelap. Kita dusting, kita semuanya kita lap dengan, kalau sekarang kan corona nih, nah kita biasa semprot pakai disinfektan. Kita semprot disinfektan buat menghilangkan kuman-kumannya ya. Jadi kita dusting itu searah jarum jam. Kita masuk pintu, terus lalu kita dusting itu dari atas ke bawah, dari ngelap ke atas ke bawah gitu ya. Tidak langsung dari bawah ke atas, jangan, karena itu bisa yang mana kotoran yang dari atas turun lagi ke bawah gitu kan. Maka kita dari atas sistemnya. Jadi setiap pekerjaan itu ada langkahnya, jadi biar nggak kerja dua kali. Oke, lanjut. Untuk yang lanjutnya itu, setelah kita dusting searah jarum jam gitu, kita lap lah, bahasa kita lap bukan dusting. Kita lap itu meja, bangku, refri, kulkas gitu kan, tempat naro astrenya, tempat naro mineral water atau apa segala macam, kita lap sampai bersih. Setelah itu kan sepanjang kita melap itu, kita tahu nih kekurangannya apa, standar kamarnya apa. Oh, kurang 2 mineral water, oh kurang 2 gula, oh kurang 1 gula atau 1 kopi, seperti itu kan. Nah, kita setelah kita putar secara jarum jam, otomatis kita kan keluar lagi ke dekat troli ya kan. Kita keluar lagi troli, otomatis kita ambillah barang-barang kekurangannya yang tadi kita ingat ya. Oke, terus kita setup lah, kita pasang sesuai tempatnya di mana-mana. Setelah itu barulah kita masuk ke kamar mandi.
Kalau semuanya sudah clear, baru kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandi sama tadi sudah kita buang sampah. Nah, untuk linennya kita yang ada handuk tangan, handuk badan, handuk muka, ada yang namanya apa sih namanya, alas kaki, bath mat gitu kan. Itu kita bisa lanjut kita take out juga, ya kan, kita take out, barulah kita mulai bersihkannya bagaimana. Biasanya kan kita masuk kamar mandi, sebelah kiri kita ada wash basin, sebelah kanan kita toilet bowl, di depan kita ada shower area. Nah, untuk toilet bowl, wash basin, shower area yang mana ada di video saya sebelumnya, silahkan dicek aja. Jadi saya sudah videonya mulai dari masuk kamar sampai kamar mandi sampai keluar, itu ada di video sebelumnya. Nah, setelah itu udah kan yang namanya kita bersihkan. Oke, kita bersihkan langsung ke wash basin. Wash basin terutama kaca wash basin buat kita bercermin, itu kita bersihkan dari atas ke bawah, terus lanjut ke wash basinnya, ke counter wash basinnya kita bersihkan. Setelah itu kita masuk ke shower area, dari kaca atas sampai kaca bawah, langsung lagi ke wall-wallnya, untuk ke tembok-temboknya, kisi-kisinya, terus ke lantainya. Setelah ke lantai kita bersihkan, lalu kita lanjut lagi ke toilet bowl, mulai dari cover water tank, cover seaternya, sampai toilet bodinya itu kita bersihkan juga. Jangan sampai lupa dalamnya kita bersihkan gitu kan. Nah, setelah kita sudah bersihkan semua, terus sampai lantai. Nah, setelah lantainya sudah dibersihkan, kita bisa yang namanya kan tadi masih ada tuh bekas-bekas sabun kita ya kan, di toilet di wash basin, di kaca-kaca shower, langsung kita keringkan gitu kan. Kalau mau sarannya seperti itu, kita keringkan langsung semua. Setelah semuanya kering, sampai lantai kering, ingat yang sering kesalahan room attendant itu, dia membersihkannya pakai handuk bekas tamu gitu kan. Itu sangat dilarang gitu ya. Kalau bisa mintalah ke supervisornya atau ke atasannya buat minta handuk bekas, handuk yang udah rusak, yang tidak layak, buat bahan pengeringan medianya gitu kan. Kalau bisa seperti itu, atau ya, minta dashcloth yang seperti ini gitu kan, kain kecil buat kita bisa ngilangin basah. Pokoknya kita buat ngelap lah, buat membersihkan kamar mandi yang notabene bakal main basah-basahan gitu. Jadi teman-teman, setelah mengeringkan itu semua, nah selama kita keringkan, kita kan tahu standar kamar seperti apa, otomatis kita lengkapilah gitu. Kita ambil di troli kita itu isinya, kita ambil semuanya, kita masuklah ke dalam kamar mandi, kita setup lagi, kita pasang, kita lipat handuknya, kita lipat handuk muka, kita lipat untuk handuk tangannya seperti apa gitu kan. Jadi teman tahu nih. Nah, setelah itu teman-teman, setelah udah kelar seperti itu, udah, nah teman keluar. Nah, barulah terakhir itu finishingnya teman-teman untuk ngemop ya, atau ngepel lah bahasa kita ya, ngepel lantai yang ada di kamar sama di kamar mandi buat yang terakhir, biar finishingnya makin oke gitu kan. Tapi ingat, jangan sampai tertinggal rambut satu helai pun, karena apa, di housekeeping itu satu helai itu haram hukumnya gitu. Kalau bahasa housekeepingnya haram, jadi nggak boleh ada satu helai rambut ini nih jatuh di lantai atau jatuh di spring bed gitu kan, yang udah kita rapikan tadi. Nah, seperti itu kawan. Nah, setelah kalian sudah bersihkan lantai, nah itu kalian nggak usah kalian tutup, hordengnya juga nggak apa-apa. Maka tidak saya bahas tadi, hordengnya tidak usah ditutup gitu kan. Jadi biar ntar aroma hawa panas itu masuk ke dalam kamar masih gitu kan, di dalam kamar, jadi bisa cepat kering apa yang kita pel tadi. Sama ntar langsung dicek dengan supervisor kita buat masuk ke kamarnya. Ntar supervisor kita sendirilah yang menutup itu hordengnya, curtainnya itu gitu kawan-kawan. Jadi seperti itu kawan-kawan mekanismenya. Nah, kalau untuk kawan-kawan masih bingung, ntar bakal saya rinci nih satu-satu nih, satu persatu. Tapi ditunggu di next video selanjutnya. Oke kawan. Jadi sementara saya kasih teori, ntar saya kasih gambarannya deh. Ya, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Yang sudah subscribe, terima kasih telah menonton. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau tidak mau subscribe juga tidak apa-apa. Yang penting terima kasih sudah menonton ya.
Oke, terima kasih untuk teman-teman sahabat Ers channel ya. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.